Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, kembali kita bertemu dalam Seju Air Channel dalam sebuah kisah penuh hikmah mengurai benang kusut dalam kehidupan. Kita mulai kisah ini dengan seorang ayah yang tinggal bersama putranya yang masih kecil. Sang ayah setiap pagi berangkat kerja dan pulang sore hari. Sementara sang anak diasuh oleh neneknya di rumah. Ketika suatu sore yang sangat melelahkan, sang ayah datang dari pekerjaannya dalam keadaan yang sangat penat sekali. Sesampai di rumah, ia mendapati rumah dalam keadaan kotor, bagaikan kapal pecah ulah. Sang anak selama di rumah bermain bersama teman-temannya. Seketika itu, sang ayah di tengah kondisi yang sangat-sangat capek, kepingin istirahat, kepingin mandi yang seger dan menikmati hidangan malam. Secara ekspektasi dan hayalan itulah yang terjadi. Tapi ketika ia melihat dan sampai di rumah, realita yang ada bertolak jauh dari hayalan dan ekspektasi yang ada. Ibrah yang mampu kita ambil dari kisah ini, saudaraku, terkadang kita di dalam hidup dan kehidupan, kita memiliki sebuah opsi, cita-cita, angan dan harapan, ekspektasi yang sangat indah, bayangan akan kehidupan yang akan kita jalani. Tapi kenyataan yang ada, yang kita hadapi, persis seperti seorang ayah dengan ekspektasinya ingin menikmati hidangan malam yang indah bersama anak dan ibunya. Itulah kehidupan, wahai sahabatku. Lantas pertanyaan selanjutnya, apakah hal, keadaan, sikap yang harus kita lakukan karena ingin merealisasikan ekspektasi seorang ayah, mulai memanggil sang anak, dituturinya dengan lembut dan mengajaknya untuk mulai berbenah diri. Kamar mulai ditata, spray, bantal guling ditata rapi sedikit demi sedikit. Lantai yang tadinya kotor mulai disapu dan dipel. Begitu juga sang ayah masuk ke dapur, membereskan dapur, mengambil makanan-makanan dari lemari es dan menghangatkannya. Tak lupa pula ia juga mulai memasak air yang akan digunakannya untuk mandi. Sahabatku, tak lama berselang, rumah pun bersih. Makanan hangat sudah tersedia. Air panas untuk mandi sudah ada. Sang ayah pun bergegas mandi, kemudian bersama keluarga mulai menyantap hidangan makan malam yang lezat. Sesudah itu semua selesai,
sang ayah menatap puas realisasi dari hayalannya sudah terwujud, dan kini saatnya untuk mimpi indah karena kepenatan hari yang sudah dilalui. Sahabatku, ibrah pelajaran yang mampu kita ambil dari kisah ini adalah hidup memang perlu merealisasikan harapan dan impian yang ada. Dan untuk merealisasikan semua mimpi-mimpi itu, kita butuh tenaga, kekuatan, kemampuan untuk mewujudkannya. Seorang ayah dalam kondisi capek dan penat setelah seharian bekerja, kalau tidak mau tergerak hatinya untuk melakukan itu semua, maka sungguh realisasi dari impiannya tidak akan pernah terwujud. Begitu juga kita di dalam hidup, kita memiliki banyak harapan, impian, dan cita-cita yang harus kita wujudkan. Tapi terkadang semua cita-cita itu terhalang dengan keadaan yang datang menghadapi kita. Tugas kita sekarang, wahai sahabatku, adalah persis seperti seorang ayah yang dalam keadaan penat tetap mau bergerak, membersihkan, merapikan rumah, dan menyiapkan diri untuk hidangan yang sangat-sangat lezat. Dalam hidup banyak godaan, rintangan, bahkan realita yang jauh dari impian kita. Tugas kita adalah bergerak seperti layaknya seorang ayah tadi. Bergeraklah, bergeraklah semampu kita. Bergerak sesuai dengan kemampuan, posisi, apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Kita raih tujuan dalam hidup kita. Kita mulai mengurai benang-benang yang kusut yang menghalangi impian dan kebahagiaan kita. Bukankah akhlak seorang mukmin yang baik adalah mereka yang selalu bergerak? Taharrak, bergeraklah. Inna fil harakah barokah. Karena sungguh dalam pergerakan itu akan ada keberkahan. Beda halnya kalau kita hanya melamun, merenung, meratapi nasib dari keadaan yang tengah mendera kita. Semuanya tidak akan mendatangkan apa-apa kecuali penyesalan, kemunduran diri, kekerdilan diri, bahkan keputusasaan. Wal-iyazubillah. Al-Quran memerintahkan kita untuk selalu bergerak. Fakul i'malu, maka katakanlah, bekerjalah. Kerja merupakan pergerakan. Fasayarallahu amalakum wa rasulahu wal mu'minun. Maka sungguh Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat hasil gerakan dan pekerjaan kita. Sahabatku yang hari ini ekspektasi dan hayalannya masih belum sesuai dengan realitas dan kenyataan yang dihadapi. Mari saat ini kita mulai
bergerak mengurai benang-benang yang kusut yang ada dalam kehidupan kita. Mari sahabatku, kita mulai membuat gambaran lingkaran-lingkaran kecil pergerakan, ion-ion dan molekul pergerakan yang akan menimbulkan keberkahan. Laksana seorang ayah tadi yang berada di antara dua posisi, antara istirahat ataupun bergerak. Hidup terlalu sempit sahabatku untuk kita tangisi dan untuk kita ratapi. Hidup terlalu sempit untuk kita menyesali semua takdir ini. Tugas kita adalah mulai bergerak, menuai, mendulang mimpi, merealisasikan mimpi dan hayalan kita menjadi sebuah kenyataan. Kita mulai dengan prinsip 3M, meminjam istilahnya AA Kiai Haji Abdullah bin Nastiar. Pertama, mulai dari diri sendiri. Yang kedua, memulai dari hal-hal yang kecil dan ringan. Dan yang ketiga, memulai dari saat ini juga. Semakin cepat kita mulai bergerak, semakin dekat tujuan yang akan kita capai. Semakin cepat kita memulai, meskipun itu dari hal-hal yang kecil, maka cahaya impian kenyataan sudah berada di ambang pelupuk mata. Oleh sebab itu sahabatku, singkirkan semua kepenatan, singkirkan semua ion-ion negatif yang membelenggu impian Anda. Hadapi kenyataan yang ada, jalani dengan penuh kesyukuran. Fokus pada tujuan kita. Jangan dengarkan omongan-omongan negatif, tapi justru jadikan itu semua menjadi pemacu dan semangat kita untuk keberhasilan kita sendiri. Insya Allah, sesudah kita mulai bergerak, ion-ion kecil, meskipun itu hanya cipratan kecil dari pergerakan, itu akan membuat vibrasi-vibrasi yang akan semakin besar dan besar, yang akan membuahkan keberkahan meliputi kehidupan kita, kehidupan orang-orang terkasih, kehidupan orang-orang tersayang dalam kehidupan kita. Sahabatku, inilah kisah sekelumit tentang ibrah, tentang pergerakan dan keberkahan dalam rangka mengurai benang-benang kusut yang ada dalam hidup dan kehidupan kita. Terima kasih saudaraku. Harapan kami, sahabat-sahabatku, selalu bergerak. Jangan pernah terlalu banyak berpikir untuk meraih kesuksesan. Berpikir boleh dan sah-sah saja, tidak ada larangan. Tapi berpikirlah sesuai proporsional. Dan yang harus dipacu pergerakan kekuatan. Mulai galang kekuatan, mulai galang itu semua sedikit demi sedikit untuk mengurai benang-benang kusut sebagai
wujud ikhtiar kita meraih tujuan, impian, kebahagiaan hidup yang didamba oleh Anda sendiri dan orang-orang terkasih yang ada di sekeliling Anda. Oke sahabatku, demikian kisah penuh hikmah kali ini. Mudah-mudahan Anda mendapatkan pelajaran yang baik. Terlebih-lebih juga saya untuk saling memotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari, mencapai kebahagiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.